Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 29024500010. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan yang terhormat Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Sugeng Prayitno SHSEMM. Untuk materi yang akan dibahas kali ini tentang Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. OJK adalah lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan bank di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana, pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada tahun 2012 tanggal 31 Desember. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015. Tujuan pembentukan OJK Pasal UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebut bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil secara mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independen, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran atau fairness. Visi misi OJK adalah menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global secara dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK adalah mewujudkan terselenggara seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi dan tugas OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa yang terintegrasi terhadap keseluruhan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan adalah terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukuan kantor bank, anggaran dasar, rencana bank, kepemilikan, kepengurusan sumber dan konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank meliputi menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara menetapkan pengelolaan statutur pada lembaga jasa keuangan. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan pelaku atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelolaan statur. Nilai yang terdapat pada OJK, integritas, bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menunjukkan tinggi kejujuran dan komitmen. Profesionalisme, bekerja dengan tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Sinergi, berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Inklusif, terbuka dan menerima beragam pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Asas-asas OJK dalam menjalankan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan berlandas asas-asas berikut. Asas independen, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kepentingan hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta memajukan kesejahteraan umum. Struktur organisasi OJK terdiri atas Dewan
Komisaris OJK, pelaksanaan kegiatan operasional, struktur Dewan Komisional terdiri atas Wakil Ketua sebagai Komite Etik merangkap anggota, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan merangkap anggota, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar merangkap anggota, Ketua Dewan Audit merangkap anggota. Pelaksanaan kegiatan operasional terdiri atas Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategi 1, Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategi 2, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal. Pimpinan OJK. OJK dipimpin oleh 9 Dewan Komisioner yang kepimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang kepala eksekutif pengawasan perbankan, seorang kepala eksekutif pengawasan pasar modal, seorang kepala eksekutif pengawas industri keuangan non-bank, seorang ketua dewan audit, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seorang ex officio dari Bank Indonesia, seorang ex officio dari Kementerian Keuangan. Jabatan yang ada di OJK yaitu untuk membantu tugasnya dengan komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional antara lain meliputi komisioner, direktur, dan pejabat di bawahnya. Strategi OJK untuk merealisasikan visi dan misinya. Dalam rangka pencapaian visi dan misinya, OJK memiliki 8 strategi utama, yaitu disebutkan ada beberapa strategi. Yang pertama, mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan. Dengan demikian, akan diperoleh nilai tambah berupa peningkatan efisiensi dan konsistensi kebijakan pengurangan arbitrasi sehingga mendorong kesetaraan dalam industri keuangan, perguruan biaya terhadap industri dan masyarakat. Integrasi akan mengacu pada arsitektur pengembangan sektor jasa keuangan yang mensinergikan berbagai master plan yang telah disusun sebelumnya di Bank Indonesia dan Pabean LK. Strategi 2, meningkatkan kapasitas peraturan pengawasan. Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitasi, ukuran, integrasi, dan konglomerasi sektor keuangan. Selain itu juga akan dikembangkan metode pengawasan termutakhir dan bersifat holistik bagi seluruh sektor keuangan, termasuk penyempurnaan metode penilaian risiko dan deteksi dini permasalahan di lembaga keuangan. Strategi 3 yaitu meningkatkan tata kelola internal dan quality assurance. Untuk keperluan ini, OJK akan menerapkan standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi, menyelaraskan antara tujuan OJK dengan kebutuhan pemangku kepentingan, antara lain membuka dialog dengan industri secara berkala dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Tata kelola OJK yaitu yang pertama ada Dewan Komisioner. Syarat menjadi calon anggota Dewan Komisioner OJK warga negara Indonesia, memiliki akhlak moral dan integritas yang baik,
cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah diiakan pilot atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pilot, sehat jasmani, berusia paling tinggi 65 tahun pada saat ditetapkan, mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan, tidak pernah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih. Masa jabatan komisioner OJK selama 5 tahun dan diperpanjang selama 1 tahun. Untuk jabatan Komisioner OJK, saat ini melakukan tugasnya sejak tahun 2012 sehingga berakhir pada tahun 2017. Anggota Dewan Komisioner dilarang memiliki baturan kepentingan di lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK, menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di lembaga jasa keuangan, menjadi pengurus partai politik, dan menduduki jabatan pada lembaga lainnya kecuali dalam rangka melaksanakan fungsi tugas dan wewenang OJK untuk penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai pasal 17 UU, OJK, anggota dengan komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut: meninggal dunia, mengundurkan diri, masa jabatannya telah berakhir dan tidak terpilih kembali, berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya lebih dari 6 bulan berturut-turut, tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur BI bagi anggota ex officio dengan komisioner yang berasal dari bank lembaga, tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon 1 pada Kementerian Keuangan bagi anggota ex officio dengan komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan, memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisioner lainnya. Mengambil keputusan pada komisioner OJK. Setiap anggota Dewan Komisioner memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan komisioner dan memiliki hak suara pada saat keputusan ketetapan berdasarkan suara terbanyak. Pengawasan OJK dan laporan pertanggungjawaban. OJK diawasi oleh DPR. Dalam hal ini, Komisi XI sebagian dari akuntabilitas publik. OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan 3 bulan, semester, dan tahunan. Laporan ini akan diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR. Selain itu, OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulan, dan tahunan. Manajemen Strategi Anggaran dan Kinerja atau MSAK. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 33 Undang-Undang OJK pada tahun 2013, OJK telah dapat menyusun sistem manajemen strategi anggaran dan kinerja, yaitu suatu sistem yang tidak hanya berisi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran RKA OJK, tetapi lebih komprehensif mengaitkan penyusunan RAK dengan pelaksanaan strategi dan penelitian kinerja OJK. Masa mengatur dari sejak proses formulasi strategi, melaksanakan dan menyelenggarakan alokasi sumber daya termasuk anggaran untuk mencapai sasaran strategi, memonitor pelaksanaan strategi
hingga evaluasi atas keberhasilan pencapaian sasaran strategi tersebut. Pemanfaatan sistem MSAK sebagai alat manajemen yang terstruktur dan akuntabel penting agar pemangku kepentingan dapat menilai kinerja OJK secara transparan dan objektif. Dengan sistem MSAK, ekspektasi pemangku kepentingan terhadap OJK dalam menciptakan sektor dan industri jasa keuangan yang aman, efisien, andalan, dan selalu melindungi kepentingan konsumen dijabarkan secara rinci ke dalam bentuk strategi, rencana kerja, dan indikator kinerja utama atau IKU yang terukur keberhasilannya. Sistem MSAK memiliki siklus yang terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama dan kedua yang merupakan tahap perumusan dan penyusunan strategi serta RKA OJK dan satuan kerja dilaksanakan 1 tahun sebelum pelaksanaan. Sementara itu, tahap ketiga dan keempat dari siklus MSAK merupakan tahap implementasi, monitoring, dan evaluasi dari pelaksanaan strategi dan RKA pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil monitoring, dilakukan review atas pelaksanaan strategi dan RKA serta penilaian kinerja di tengah tahun dan di akhir tahun, baik untuk level OJK secara keseluruhan maupun untuk level satuan kerja. Pada 2013, Dewan Komisioner telah menetapkan Destination Statement OJK 2017, yaitu menjadi lembaga profesional dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi guna mewujudkan financial market deepening dan inklusif serta terdepan. Dalam sistem perlindungan konsumen, keuangan, dan masyarakat untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Destination Statement OJK 2017 merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh OJK di akhir 2017 sebagai tahap untuk mencapai visi dan misi OJK yang berisi 6 kondisi dan persyaratannya, yaitu sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, pengatur sektor dan jasa keuangan yang selaras dan terintegrasi, sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang efektif dan integrasi, pengembangan sektor jasa keuangan yang stabil dan berkesinambungan, edukasi dan perlindungan konsumen yang optimal, strategi support yang andal. Destination Statement OJK 2017 selanjutnya telah dijabarkan dalam Statement Map OJK 2014 yang menggambarkan cara langkah dan kegiatan yang akan dilakukan oleh OJK selama 2014. Statement MAP OJK 2014 berisi sasaran strategi dan IKU yang akan menjadi dasar penilaian kinerja OJK pada tahun 2017 akhir. Audit Internal Manajemen Resiko dan Pengendalian Kualitas atau AIMRPK. Audit internal. Fungsi audit internal OJK dilaksanakan oleh bidang audit internal, manajemen resiko, dan pengendalian kualitas AIMPRK. Kegiatan insurance dan konsultasi secara independen dan objektif dilakukan oleh AIMPRK untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem sebagai nilai tambah guna mencapai tujuan OJK. Standar audit yang digunakan OJK mengacu pada standar internasional atau Internationally Independent, yaitu Internal Professional Prepared Airwork atau IIPE,
yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor atau IIA. Penggunaan standar dengan mengacu pada IPPF dimaksudkan agar standar kesamaan dalam wewenang, fungsi, dan tanggung jawab atas fungsi audit internal. Selama 2013, kegiatan audit internal antara lain melakukan on-desk evaluation terhadap pengelolaan SDM dan pengadaan barang atau jasa OJK untuk menilai kecukupan aturan, menilai kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, dan menilai pengalaman internal OJK. Selain itu, diselesaikan pula audit pada 9 satuan kerja untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas telah didukung oleh peraturan dan ketentuan kecukupan pengendalian dalam pelaksanaan tugas, serta kesesuaian proses bisnis dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh gambaran yang memadai atau kondisi pengendalian internal di OJK, telah dilakukan pula survei implementasi pengendalian internal berbaris COSO. Gambaran ini penting untuk memastikan kecukupan ikhtilat internal controlix yang merupakan salah satu referensi dalam lingkungan audit internal. Manajemen resiko OJK. Untuk mendukung pencapaian tujuan OJK, penerapan manajemen risiko OJK atau MROJK secara efektif, efisien, konsisten, dan berkesinambungan menjadi hal penting yang harus dilakukan OJK. Untuk itu, OJK telah menerbitkan Peraturan Dewan Komisioner Nomor 2 PDK 06/2013 tentang Standar Manajemen Resiko OJK atau SMROJK dan Surat Edaran Dewan Komisioner Nomor 2 SEDK 06/2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Manajemen Resiko OJK. Penerapan MROJK mengacu pada Kerangka Kerja Standar Nasional Indonesia atau SNI ISO 31000 karena memberikan pendekatan pengelolaan resiko yang universal, menyeluruh, dan berkelanjutan. Selama 2013, kegiatan manajemen resiko antara lain menyusun pedoman kerja pada tataran operasional yang meliputi berbagi SOP, laporan daftar atau profil resiko, dan SOP realisasi pelaksanaan mitigasi resiko. Telah dilakukan pula identifikasi resiko tim transisi OJK 2013 untuk memastikan bahwa pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat dan tren seluruh exposure resiko dari setiap aktivitas dan memitigasi dampak yang dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan OJK, telah ditetapkan 31 resiko OJK-wide dan serangan instantif untuk memitigasi resiko yang dimaksud. Pengendalian kualitas. Untuk memastikan keseluruh kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dilakukan sesuai tata kelola yang baik, diperlakukan adanya fungsi insurance yang memberikan keyakinan memadai atas kualitas atau produk jasa, proses sistem, tata kelola, dan manajemen OJK. Salah satu fungsi insurance tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan dan pengendalian kualitas. Rujukan konsep dan kerangka kerja pengendalian kualitas OJK menggunakan standar internasional ISO 9001 Quality Management System Requirement dan ISO 9004 Managing of the Student Success of an Organization
Quality Management Approach serta mengadopsi konsep Total Quality Management atau TQM. Selama 2013, kegiatan pengendalian kualitas antara lain telah melakukan pengajian ulang atas pelaksanaan governance, manajemen resiko, dan internal kontrol proses bisnis OJK seperti ketentuan tata cara pembentukan peraturan, perundang-undangan OJK atau Rule Making Rules atau RMR dan peraturan Menteri Keuangan PMK tentang uang muka perusahaan pembiayaan loan to value atau LTF. Selain itu, dilakukan pula koordinasi dengan tim transisi OJK sehubungan dengan pemantauan rencana kerja, pengalihan fungsi, pengawasan bank di Bank Indonesia OJK, khususnya terkait governance, risk quality, and control persiapan pembukuan kantor perwakilan OJK. Dalam rangka mendukung penyusunan laporan keuangan OJK 2013, serta wajar, telah dilakukan pengkajian ulang atas rencana awal OJK. Laporan Satuan Kerja Sementara OJK 2013 dan laporan keuangan OJK 2013 sebelum diaudit oleh eksternal auditor serta pendampingan atau klinik konsultasi bagi seluruh pejabat, pembuatan komitmen atau PPK untuk menyaksikan pertanggungjawaban uang muka satuan kerja. Ada pembiayaan OJK. Sumber pembiayaan OJK. Menurut pasal UU 34 OJK, anggaran OJK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, pungutan dan pelaku industri keuangan. Rencananya OJK akan menarik pungutan dari lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Mekanisme pemungutan itu sendiri telah digodok oleh OJK dan pemerintah. Praktek pungutan di luar negeri. Sedikitnya ada 80 negara di dunia yang lembaga pengawasannya melakukan pungutan. Berikut ini adalah tipe pungutan yang diperlakukan di beberapa negara lain, yaitu Hong Kong. Hong Kong menerapkan pungutan atas dasar layanan. Pembenaan dilakukan dalam proses perizinan, baik beban biaya tahunan maupun pendirian bank ataupun pembiayaan jaringan kantor. Apabila hasil pemungutan masih kurang, maka akan ditutup kekurangannya oleh HKMA, Bank Sentral Hong Kong yang bertindak sekaligus sebagai pengawasan bank. Pemungutan berbagi dua macam, yaitu asas dasar volume dan asas dasar layanan. Atas dasar volume, besarnya pembebanan didasarkan atas dasar tarif perlayanan. Pembebanan berdasarkan volume 1% dari kebutuhan modal minimal bank memiliki standar persentase pembebanan sesuai dengan aset yang diawasi. Metodologinya adalah jumlah beban pengawasan setahun, lalu dikurangi proyek pemungutan atas dasar layanan, lalu dikurangi target pungutan dasar 1% dari modal, sisanya dipungut atas dasar persentase aset. Biaya dasar layanan, besarnya pembebanan didasarkan atas dasar tarif perlayanan. Kemudian, pembebanan berdasarkan volume dengan aturan 27% dari aset dengan minimum 100 untuk bank asing atau cabang asing, 33% dari aset dengan minimum 20 untuk asuransi, 118% dari aset dengan minimum 20 untuk dana pensiun, 170% dari aset dengan minimum 2000 perusahaan
sekuritas. Hubungan kelembagaan OJK. Hubungan OJK dengan Bank Indonesia menurut Pasal 39 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam peraturan dan pengawasan perbankan, misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri. Penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial dari luar negeri. Berikut berbagai bentuk nyata sinergi antara BI dan OJK. OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah dua lembaga harus selalu ada. Kombinasi kompetensi dari personal masing-masing lembaga dimaksud akan mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna. Penyamaan BI dan OJK dalam menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan akan menghasilkan tataan sistem perbankan yang tangguh dalam menghadapi segala kondisi. Dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga harus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitupun sebaliknya, dalam hal OJK mengidentifikasi bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk, maka OJK akan segera menginformasikan kepada BI. Kerjasama rasional dimaksud dan sangat bermanfaat untuk mengantisipasi dampak sistemik negatif dari suatu kondisi perbankan. Dengan kerjasama itu pun, tindakan penanganan yang tepat dan diambil dengan cepat. Hubungan OJK dengan lembaga penjamin simpanan atau LLPS. Sesuai Pasal 41 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK menginformasikan kepada lembaga penjamin simpanan LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan OJK. Begitu juga LPS telah melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi dan tugas wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Pengawasan terintegrasi di OJK. Perbedaan pengawasan sebelumnya dengan pengawasan di bawah OJK. Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen. Edukasi dan perlindungan konsumen keuangan dilarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Yang kedua, memberikan peluang dan kesepakatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparansi. Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan. Latar belakang diberlakunya pengawasan terintegrasi. Krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 yang dialami Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilitas sistem keuangan dan mencegah terulang krisis. Sehubungan dengan hal tersebut muncul pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi segala macam kegiatan keuangan. Setiap model pengawasan yang memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing lembaga pengawasan tersebut harus memiliki ketahanan dalam menghadapi masa krisis
memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan pembiayaan tanggung jawab dan fungsi, serta memiliki persepsi yang baik di mata publik. Alasan utama melatar belakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut juga. Seberapa dalam konversi di antara lembaga-lembaga keuangan dari sudut sistem terdapat dua sistem perbankan yang berlaku, yaitu commercial banking system dan universal banking. Commercial banking seperti yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat, yaitu bank dilarang melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti asuransi. Hal ini berbeda dengan universal, melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti bank investasi dan asuransi. Hal ini lebih menonjol di negara-negara sedangkan berkembang. Khusus untuk negara berkembang, alasannya adalah masalah sumber daya. Bank sentral dianggap memadai dalam hal sumber daya SDM. Satgas Waspada Investasi, Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di bidang pengelolaan investasi. Satgas Waspada Investasi dibentuk berdasarkan surat keputusan Ketua BEM LK nomor Kep 208 BL 207 yang ditetapkan pada 20 Juni 2007 tentang berakhir perpanjangan dengan surat keputusan Ketua Bapean LK nomor 124 BL 2012 yang ditetapkan pada 19 Maret 2012. Satuan tugas Satgas ini merupakan hasil kerja sama beberapa instansi terkait yang meliputi regulator OJK BI, Bapti, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Kementerian Koperasi dan UKM, menegak hukum, Polri, Kejaksaan Agung, pendukung, Kementerian Komunikasi dan Informasi PPAT. Tugas utama Satgas menginvestigasi kasus-kasus investasi ilegal, menganalisis kasus-kasus, menghentikan atau menghambat meraknya kasus investasi bodong, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait, melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal. Terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.